Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang landasan historis pendidikan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juwana Wangsa Putri dengan NPM 214134079 dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Azahra, NPM 214134166. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dengan NPM 214134090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Afrida, NPM 214134050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Ananda, NPM saya 214134027. Landasan Historis Pendidikan Indonesia. Kegiatan belajar 1. Pendidikan pada zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda. 1. Zaman purba. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas atau egaliter. Adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. 2. Kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kerajaan dan feodalisme. Tersebarnya agama Hindu dan Buddha, munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kasta, dan dimulainya zaman sejarah. Implikasinya, pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan masyarakat juga telah berlangsung di perguruan atau pesantren. Pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, membela diri, dan membela negara. 3. Zaman Kerajaan Islam. Kedatangan para saudagar beragama Islam telah mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat pribumi, antara lain tersebarnya agama Islam dan kebudayaan yang bercorak Islami. Pemerintahan tetap berbentuk kerajaan, namun bagi kalangan Muslim, stratifikasi sosial sebagai berlakunya pada zaman sebelumnya mulai ditinggalkan. Implikasinya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu, dan amal. 4. Zaman Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi selain itu mereka pun atau para misionaris bertujuan menyebarkan agama Katolik. Implikasinya, pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Tahun 1536 didirikan sekolah seminari di Ternate. Selain itu didirikan pula di Solor. 5. Zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sejak tahun 1800 hingga 1942, negeri kita menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: 1. Berlangsungnya penjajahan kolonialisme. 2. Dalam bidang ekonomi, berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia. 3. Terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa. Kegiatan belajar 2. Pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan, pergerakan nasional, dan pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. 1. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan, pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Latar belakang sosial budaya timbulnya pergerakan nasional. Sejak kebangkitan nasional 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi sosial budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan usaha-usaha kaum pergerakan, melalui jalur pendidikan demi kemerdekaan, dan rintisnya ke arah pendidikan nasional tampak jelas. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dengan anggaran jasa atau dalam program kerja. Pendidikan 1. Di Johor dan Haji Dana Suparta 1976 mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 usaha-usaha partikel di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya untuk mengubah keadaan akibat penjajahan. Kaum pergerakan memasuki pendidikan ke dalam
program perjuangan. Dewasa ini lahirlah sekolah-sekolah partikel perguruan nasional yang diselenggarakan pada perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercocok dua. 1. Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik. 2. Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agama seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini. Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Rohana Kudus menghadapi masalah yang relatif sama dan memiliki cita-cita yang relatif sama pula, yaitu keinginan untuk bebas, berdiri sendiri, dan membebaskan wanita gadis-gadis Indonesia dari ketinggalan dan ikatan adab kebiasaan. Mereka masing-masing berupaya memperjuangkan emansipasi wanita demi perbaikan kedudukan dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuan upaya melalui pendidikan. Upaya-upaya pendidikan yang mereka lakukan adalah Raden Ajeng Kartini 1879 sampai 1904. Tahun 1903, ia membuka sekolah gadis di Jepara. Dan setelah menikah, ia membukanya lagi di Rembang. Karena usia yang relatif pendek, usaha Kartini di bidang pendidikan tidak terlalu banyak. Namun ia telah memberikan petunjuk jalan, melakukan rintisan bagi kaum wanita. Cita-citanya memberikan gambaran perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia. Raden Dewi Sartika 1884 sampai 1947. Pada 1904, ia mendirikan sekolah istri. 1914, sekolah istri diganti menjadi sekolah keutamaan istri. 1920, di setiap kabupaten Pasundan memiliki sekolah keutamaan istri. Adapun melestarikan sekolah-sekolah itu dibentuk Yayasan Dewi Sartika. Rohana Kudus 1884 sampai 1969. Rohana Kudus dikenal sebagai wanita Islam yang taat pada agamanya. Dan sebagaimana kedua tokoh di atas, ia giat sekali mempelopori emansipasi wanita. Sebagai pendidik, ia juga salah satu wartawan wanita di Indonesia. Kurikulum pendidikan mereka memiliki kesamaan pula, yaitu berkenaan dengan membaca, menulis, berbagi ilmu pengetahuan, dan keterampilan kewanitaan agar mereka dapat berkarya. B. Budi Utomo pada tahun 1908, Budi Utomo dalam kongresnya yang pertama pada tanggal 3 sampai 4 Oktober 1908 menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu adalah untuk kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang teknik industri, dan kebudayaan. Untuk itu, Budi Utomo pada tahun 1913 mendirikan Darmoworo Stadifun dan mendirikan 3 sekolah netral di Solo dan 2 di Yogyakarta. Pada tahun 1918 mendirikan Week School di Jawa Tengah. Kemudian Sekolah Guru Kepandaian Putri untuk Sekolah Kartini, 6 Normal School, dan 10 kursus guru desa. Pada tahun itu, sekolah-sekolah Budi Utomo telah berkembang hingga jumlahnya kurang lebih mencapai 480. C. Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Dasar atau asas dan tujuan pendidikan Muhammadiyah berasas Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim, berakhlak mulia, percaya diri dan berguna bagi penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di bawah pimpinan majelis pengajaran, sekolah-sekolah itu di samping memberikan pendidikan agama Islam, memberikan juga berbagai mata pelajaran seperti di sekolah-sekolah pemerintah. Yang kedua, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Latar belakang sosial budaya. Ada kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda berakhir ketika pada tanggal 8 Maret 1942. Mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya, bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan perang suci untuk melawan sekutu demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pimpinannya. Namun, demikian tujuan pendidikan militer Jepang lama-kelamaan menjadi penindasan. Ada dua kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang. Satu, menghapuskan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui Pen Jepangan, dan yang kedua, memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya. Rangkuman kegiatan belajar 3 periode tahun 1945 sampai 1969. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sejak saat itu, jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1949 terjadi perubahan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar RIS, tetapi pendidikan nasional tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1950, bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Indonesia. Yukto Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1954. Di dalam pasal 3 undang-undang ini tercantum bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.